Sudah lebih dari 1 minggu Clara masih dalam kondisi koma, dan belum juga sadar. Semua keluarga sangat terpukul dengan kejadian itu, namun mereka berusaha tetap tegar. Di kantor, Wulan sudah kembali bekerja. Perusahaan sebenarnya memberinya waktu untuk tidak masuk, tapi Wulan memaksakan diri. Saat rapat, emosinya tidak stabil. Nada bicaranya lebih keras, dan ia beberapa kali marah. Namun di balik itu, terlihat jelas kesedihan yang mendalam. Tak lama kemudian, Wulan meninggalkan ruang rapat. Ia naik ke lantai paling atas, lalu menangis sendirian. Pikirannya dipenuhi oleh Clara, adik yang sangat ia sayangi, yang selalu mendengarkan semua ceritanya. Kini, Clara hanya terbaring dalam koma. Beberapa saat kemudian, Kevin datang menghampirinya, membawa secangkir kopi. Wulan menyadari kehadirannya. Kamu ngapain kesini? Tidak ada, aku cuma mau ngasih ini, minumlah. Jangan so peduli denganku. Selama ini kamu juga menjauhiku kan? Kenapa tiba-tiba baik? Aku tahu kamu lagi sedih karena kondisi adikmu. Tapi kamu harus kuat untuk dirimu dan keluargamu. Aku tidak butuh dikasihani. Dan simpan saja rasa kasihanmu itu, aku tidak butuh. Lebih baik kamu pergi saja sana. Kevin tidak membalas. Ia hanya meletakkan kopi di samping Wulan yang masih menangis. Saat ia berbalik untuk pergi, Terima kasih. Kevin tersenyum tipis, lalu pergi. Aldo pulang ke rumah. Tidak ada siapapun. Ayah dan ibunya pergi menjaga Clara di rumah sakit. Ia berjalan menuju kamarnya, namun langkahnya terhenti saat melihat pintu kamar Clara sedikit terbuka. Aldo mendekat. Dalam bayangannya, Clara masih duduk di sana, menulis sesuatu di mejanya. Ia menoleh dan tersenyum manis seperti biasa. Aldo masuk ke dalam kamar dan duduk di atas kasur. Tiba-tiba air matanya jatuh. Ia tak bisa menahan rasa rindu pada adiknya. Saat sedang termenung, matanya tertuju pada sebuah buku di atas meja. Kalau tidak salah, ini adalah buku yang selalu Clara tulis. Aldo membukanya. Di halaman pertama, Clara menulis tentang kakak-kakaknya. Aldo tersenyum saat membacanya. Namun semakin ia membaca, isi tulisan itu berubah, menjadi perasaan Clara tentang kedua orang tuanya, tentang pertengkaran yang sering terjadi di rumah. Senyum Aldo perlahan menghilang. Kenapa kamu gak cerita ke kakak Clara? Saat Aldo masih membaca, Wulan pulang. Ia langsung berjalan ke kamarnya, namun melihat pintu kamar Clara terbuka. Ia mendekat, lalu melihat Aldo di dalam. Kakak lagi ngapain? Aku lagi baca buku diri Clara. Oh, terus kenapa kakak nangis? Aldo tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan diari itu ke Wulan. Wulan mulai membacanya. Dan ekspresinya perlahan berubah. Aku tidak menyangka dia menyimpan ini sendirian. Padahal aku merasa sudah dekat banget sama dia. Tapi dia menyembunyikan ini semua dari kita. Iya, aku juga sama. Mereka berdua menangis di kamar itu. Tak lama kemudian, ayah dan mamah baru saja pulang. Saat mereka pulang, mereka masih sempat bertengkar.